Belum ada pada waktu itu orang Islam, dan satu orang yang akan masuk Islam, orang yang pertama kali, yaitu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten terbaru dari kami. Ikhwafillah, kita akan melanjutkan konten dakwah kita ya konten dakwah kita pada hari ini ya. Pada hari ini ada seorang YouTuber non muslim ya, namanya Luis Prasetyo. Ya, Luis Prasetyo ini selalu seakan-akan mengadu domba antar ustadz ya ustadz yang ada di Islam ya. Luis Prasetyo ini dia mengatakan bahwa Ustadz Adi Hidayat melakukan kesalahan. Dan dia mengatakan bahwa para nabi itu semua Kristen, tanda tanya ya, bukan Islam. Semua para nabi itu Kristen, bukan Islam. Kemudian dia mengatakan bahwa Ustadz Adi Hidayat melakukan kesalahan. Dia membandingkan dalam video Luis Prasetyo ini, dia membandingkan antara pendapat Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Yahya Waloni. Katanya Ustadz Yahya Waloni kali ini dia benar. Ustadz Yahya Waloni sudah sadar, kata si Luis ini. Siapa yang salah? Apakah Ustadz Yahya Waloni atau Ustadz Adi Hidayat ya? Atau Luis Prasetyo yang salah ya? Baik, kita dengar pendapatnya ya, kira-kira kita dengar sama-sama, nanti kita akan komentari. Baik. Dan Yahya Waloni tumben-tumbenan pemikirannya bener, dia lagi waras nih guys. Dan ya mantap nih Pak Yahya Waloni kalau udah bener kayak gini ya. Yaitu tentang klaim ya, yang biasanya diklaim bahwa semua nabi-nabi itu termasuk Abraham, Yakub, terus anak-anaknya Yakub ya, baik itu 12 suku Israel dan lain-lain, mereka ini katanya semuanya Islam. Dan akhirnya Yahya Waloni membantah pendapat ini sendiri. Mari kita langsung aja nonton videonya. Jadi Nabi Ibrahim Islam bukan? Islam. Makanya ketika beliau kemudian tumbuh, kata Allah, kamu ini muslim, aslim. Ya, dia dikatakan bagaimana Abraham atau Ibrahim itu dia adalah seorang muslim. Jadi di sini katakan Abraham yang adalah bapak orang percaya, bapak orang beriman, dikatakan Islam. Dan tidak hanya sampai di situ, ternyata anak-anaknya pun dibilang begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan keturunannya? Yakub, Yusuf dan sebagainya, muslim. Ya, dikatakan bagaimana semua anak-anaknya Yakub dan lain-lain semuanya itu adalah muslim. Nah, inilah yang dikatakan oleh Bapak Ustadz ini. Jadi semuanya dibilang Islam lah ya. Walaupun Yakub itu kan orang Israel, yang jelas dia adalah bapaknya orang Israel ya. Bagaimana setelah Yakub punya anak, nanti 12 anaknya Yakub ini jadi suku-suku Israel. Ya, kalau mau tanya ya tanya aja orang-orang Israel itu apakah mereka itu Islam sudah dari dulu, ya pasti mereka nggak terima kan. Tapi ternyata ada yang sadar guys, dan akhirnya dia bertobat juga dengan pemikiran-pemikiran yang memaksa seperti ini. Siapakah dia? Ya jelas dia adalah Yahya Waloni. Ternyata Yahya Waloni di sini pemikirannya benar guys. Pemikirannya benar, apanya pemikiran yang benar dari Yahya Waloni, kita dengar aja videonya. Memberitahukan dia adalah nabi terakhir adalah pendeta Waroka bin Naufal. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Calon Islam baru satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Yahya Waloni mengakui bahwa belum ada pada waktu itu orang Islam, dan satu orang yang akan masuk Islam, orang yang pertama kali, yaitu Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, di sini jelas benar ya apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni ini, karena memang pada zaman nabinya mereka itulah Islam itu ada. Kalau kita lihat seperti ini, maka sebenarnya kalau dibilang semua Abraham, Ishak, Yakub dan anak-anaknya semuanya muslim, itu sebenarnya memaksakan kehendak sendiri. Karena memang kalau dari sudut pandang Kristen jelas itu adalah
keliru. Tapi kalau memang itu sudut pandang Islam ya nggak apa-apa. Mungkin itu adalah sudut pandang mereka sendiri begitu. Karena memang kalau kita lihat ya memang pengajarannya berbeda kan seperti itu. Tetapi saya ingin Ikhwafillah, itulah pendapat Luis Prasetyo ya. Ini Luis Prasetyo seorang YouTuber ya, non muslim ya. Ini dia mengatakan bahwa menurutnya yang benar di sini adalah Ustadz Yahya Waloni. Ya, dia mengatakan bahwa ini menurut Pak Luis ya, Luis Prasetyo mengatakan bahwa para nabi dahulu itu beragama Kristen. Benarkah seperti demikian ya pendapat si Pak Luis ini? Lucu sekali ya. Harus kita luruskan ya. Jadi menurut Luis ini yang benar di sini adalah Ustadz Yahya Waloni. Dia membandingkan dengan Ustadz Adi Hidayat. Di sini sebenarnya Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Yahya Waloni nggak ada yang salah. Nah, Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Yahya Waloni nggak ada yang salah. Tapi yang salah adalah si Luis Prasetyo ini yang seakan-akan mengadu domba antara Ustadz ya. Ya, sangat salah. Dia salah tangkap ya. Di akhir video dia katakan bahwa Islam itu muncul di abad ke-7. Kata dia gitu, Islam itu muncul di abad ke-7. Sebenarnya nggak ada yang salah di sini dengan pendapat Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Yahya Waloni, tapi sekali lagi si Luis yang salah. Ustadz Yahya Waloni di sini menjelaskan secara tekstual, karena kata Islam itu sendiri muncul ya ketika ada ayat dalam surah Al-Imran ayat 19. Silakan buka Al-Qur'an, surah Al-Imran ayat 19. Bunyinya, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala al-Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Nah, disinilah muncul kata Islam di ayat ini ya. Nah, Ustadz Adi Hidayat ya di situ tertulis Islam ya. Nah, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan secara kontekstual. Saya ulangin ya. Kalau Ustadz Yahya Waloni menjelaskan secara tekstual, sedangkan Ustadz Adi Hidayat menjelaskan secara kontekstual. Jadi yang dijelaskan Ustadz Adi Hidayat adalah pelaku Islam, ya pelaku Islam. Jadi sudah jelas bahwa di sini Islam muncul bukan di abad ke-7, tapi sejak manusia pertama diciptakan. Siapa itu? Yaitu Nabi kita, Nabi yang kita akui juga sebagai Rasul, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sejak Islam muncul semenjak ada manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi nggak ada yang salah di sini. Satu menjelaskan secara tekstual, satu menjelaskan secara kontekstual. Ya. Kalau Luis mengatakan Islam itu ada di abad ke-7, ini dia menandakan bahwa pikirannya sangat pendek sekali ya. Ya, dia sangat pendek sekali dan nggak paham bahasa Arab. Kalau kita tasrif ya, kalau tasrif dalam bahasa Arab, aslama yuslimu fahuwa muslim. Artinya damai, sejahtera, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salima yaslamu, aslama yuslimu itu sama semua. Salima, aslama, yuslimu, salima yaslamu, muslim ya, bahwa muslim. Itu tasrifnya dalam bahasa Arab. Jadi agama Islam disebut Islam karena pelakunya, dan agama Islam disebut Islam dan pelakunya itu disebut muslim. Dalam ilmu sharaf disebut ismu fa'il. Muslim itu adalah ismu fa'il yang melakukan penyerahan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dilakukan sejak zaman manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Benarkah para nabi itu semuanya muslim? Ya, saya kira sudah jelas tadi. Wah, semua nabi-nabi zaman dahulu itu sudah menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pencipta. Ya, itu menurut sejarah. Coba tanya-tanya kepada orang Yahudi. Apakah nabi-nabi dahulu itu beragama Kristen semua? Pasti mereka akan marah. Karena Yahudi tidak mau disamakan dengan Kristen, ya. Nah, atau para penyembah Yesus, ya. Apakah nabi-nabi pada dahulu itu penyembah Yesus? Orang Yahudi pasti marah, nggak bakalan terima. Mereka tidak akan mengakui. Karena menurut Yahudi, para Kristen ini adalah penyembah berhala. Ya, menurut orang Yahudi. Yang jelas, pemahaman Yahudi dengan Islam itu sama. Ada kemiripan, mirip, sama ya. Sepakat bahwa para nabi zaman dahulu itu berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan Maha Pencipta.
Saya ulangin, Yahudi dan Islam sepakat bahwa para nabi-nabi zaman dahulu itu berserah diri kepada Tuhan Maha Pencipta. Itulah yang disebut dengan Muslim, ya. Jadi akar katanya aslama, setelah menyerahkan. Muslim pelakunya, ismu fa'ilnya artinya Muslim itu artinya orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Nah, Ustadz Adi Hidayat di sini menjelaskan pelaku Muslim, pelakunya disebut Muslim, orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Contohnya tadi Ustadz Adi Hidayat mengutip surah Al-Baqarah ayat 131. Coba. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ini kita kembali ke sejarah Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kepada Nabi Ibrahim, berkata kepada Nabi Ibrahim. Nah, buka surah Al-Baqarah ayat 131. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah. Ingat, aslim, berserah dirilah. Wahai Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Aku telah berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Jadi ini ya, aslim ini dalam ilmu tasrif, dalam ilmu bahasa Arab artinya perintah, berserah dirilah. Kalau di bahasa Indonesia kan, jadilah orang muslim. Dari mana kata aslim? Dari kata aslama yuslimu bahwa muslim, aslim. Itu bahasa Arabnya. Nah, di sini sudah jelas bahwa pada Nabi Ibrahim aja beragama Islam, ya. Nah, kemudian dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah ayat 133, ya. Surah Al-Baqarah ayat 133. Ini kita buktikan ya bahwa para nabi zaman dahulu itu juga muslim, ya. Silahkan buka surah Al-Baqarah ayat dari 131 sampai 133. Kali ini kita silahkan buka surah Al-Baqarah ayat 132, ya. Ayo saya ulangin surah Al-Baqarah ayat 132. Biar jelas nih, baca. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wassa biha Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu, kata aslim tadi itu, ya, ucapan itu kepada anak-anaknya. Dia memberikan pesan kepada anak-anaknya. Siapa? Banihi wa Yaqub. Demikian juga kepada Yakub. Ya, dia memberikan pesan itu kepada Yakub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku. Ini kata Nabi Ibrahim ya pesannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama ini untuk kalian semua. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama ini untuk kalian semua. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu ya. Sudah jelas. Ingat kata terakhir, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, itu sudah jelas terjemahnya di situ. Jadi sangat fatal sekali kalau misalkan orang-orang di non muslim terutama Kristen menganggap bahwa para nabi-nabi zaman dahulu itu beragama Kristen. Buka Al-Quran surah Al-Baqarah dari ayat 131 sampai 133. Sudah jelas itu, ya. Jadi seperti itu ya. Semua nabi-nabi zaman dahulu yang menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta, maka itu disebut muslim, ya. Orang yang itu disebut muslim, orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Maha Pencipta. Ya, dalam agama kita disebut Islam. Ya, penyerahan diri. Artinya Islam itu penyerahan diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Saya kira sudah jelas ya, berhasil kita bantah bahwa pemahaman Louis Prasetyo ini salah besar ya. Baik.